selalu sehat. Sepertinya adik-adik sudah segar nih. Sudah mandi ya? Belum? Oh, asem dong. Ketemu lagi dengan Kak Enda di Bina Iman Anak di Gereja Santo Matius Penginjil Paroki Bintan. Kali ini tema Adventia di Minggu Advent yang keempat adalah toleransi berbuah sukacita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berikan kami kesehatan dan keselamatan hingga hari ini kami bisa berkumpul di Bina Iman Anak. Terima kasih Tuhan, Kau telah ajarkan kami kasih yang akan kami bagikan kepada sesama dan saudara-saudara kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, bimbinglah kami, bukalah hati kami agar kami mengerti firman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi temanya adalah toleransi berbuah sukacita. Toleransi itu apa sih, Kak? Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di sekitar kita. Kak Endah punya beberapa contoh nih. Siap ya, lihat nih contohnya. Yang pertama ada teman yang tidak membawa makanan saat istirahat sekolah. Apa yang adik-adik lakukan? Ya, kita harus berbagi makanan. Wah, teman yang kita bagikan makanan pasti senang. Dia tidak lagi lapar dan bahagia memiliki teman yang baik seperti kalian. Bagaimana perasaan adik-adik setelah berbagi makanan? Pasti juga senang ya, karena melihat teman kita senang. Tidak lagi melihat teman kita kelaparan. Ya, yang kedua Kak Enda ada beberapa gambar lagi. Ada gambar anak yang jatuh. Ya, kita lihat tuh anak yang jatuh, apa yang harus kita lakukan? Nah, nih ada lagi. Wah, ada anak yang lapar. Lihat lagi ya. Ada seorang pengemis. Pernah lihat nih, ada gambar orang yang sedang sakit. Kalau lihat gambar-gambar tadi, senang gak ya adik-adik melihat orang lain menderita? Tentu tidak ya. Kita ikut sedih melihat mereka yang menderita. Coba kita lihat lagi apa yang kita lakukan jika melihat ada teman kita yang jatuh. Ya, kita harus menolong. Kita harus bawa mereka, kita obatin ya. Kalau lihat anak yang lapar, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti tadi, bagikan makanan. Ya, apa yang kita punya, bagikan buat mereka supaya mereka tidak lapar lagi. Kalau lapar kan kasihan, sakit perut ya. Nah, kalau ini lihat gambar yang pengemis, apa yang bisa adik-adik lakukan? Sisihkan uang saku yang diberikan ayah dan ibu dan bagikan pada pengemis. Supaya apa? Supaya pengemis itu bisa makan, bisa membeli sesuatu untuk dia makan. Kalau lihat saudara kita yang sakit, apa yang bisa kalian lakukan? Jenguk, hibur. Bisa aja kita membawakan sebuah atau makanan kesukaannya. Supaya apa? Supaya mereka semangat lagi. Supaya cepat sembuh. Nah, toleransi adalah sikap menerima perbedaan. Nah, banyak perbedaan di antara sesama kita dari warna kulit. Nah, ada juga yang punya kebutuhan khusus, perilaku, budaya, agama, dan ras. Kita harus menerima mereka.
tidak boleh saling ejek karena perbedaan kita. Mereka semua punya keunggulan dan kekurangan. Menghargai apapun yang ada dalam diri mereka. Sesama kita juga punya kebiasaan yang mungkin tidak sama dengan sikap kita atau kebiasaan kita, dan kita harus menerima perbedaan itu. Nah, saatnya kita dengarkan firman Tuhan ya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya pada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria pun tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dari bacaan tadi, Maria sebagai ibu yang mengandung Yesus Putra Allah memiliki kerendahan hati, mau mengunjungi saudaranya Elisabet yang sedang mengandung. Dia tidak sombong ya. Bunda Maria peduli dengan sesamanya, ikut membantu dan menemani Elisabet yang sudah tua yang sedang mengandung. Bunda Maria terlibat dalam karya keselamatan Allah. Hatinya selalu memuliakan Tuhan. Dari semua itu, buah-buah sukacita dirasakan Bunda Maria. Kita semua harus meneladani Bunda Maria ya. Kerendahan hatinya dan tidak pernah berhenti memuliakan Tuhan.
kita semua pasti akan beroleh buah-buah sukacita. Bertoleransi terhadap sesama juga akan berbuah sukacita di hati kita. Peduli, menghargai perbedaan, dan menerima perbedaan sesama kita adalah sikap yang diajarkan Tuhan, yang juga dicontohkan oleh Bunda Maria sebagai teladan hidup kita. Nah, ada PR nih buat adik-adik. Buatlah sesuatu, misalnya membuat kue, puding, atau makanan apa aja dan berbagilah dengan tetangga dekatmu, atau saudaramu, atau sahabat-sahabatmu, atau teman-teman di panti asuhan. Itu juga saudara kita. Jangan buat sendiri makanannya, ajak mama, papa, kakak, ya. Ajak mereka semua untuk berbagi. Nah, waktunya kita lambungkan nama Tuhan lewat nyanyian. Siap nyanyi bersama Kak Indah? Yesus memanggil kita untuk menjadi pelayan sesama, untuk memberikan cinta kasih pada sesama, untuk punya sikap peduli dan menghargai dan menerima perbedaan dengan cinta. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya adik-adik, tebarkan cinta untuk sesama, lakukan toleransi, menerima perbedaan di antara sesama kita. Bantu mereka pada saat mereka membutuhkan uluran tangan kita, memerlukan kasih dan cinta dari adik-adik. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Bye. Kita nyanyi lagi ya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
cintamu agar kami dekat padamu. Bye-bye, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak. Lihat di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan Bunyikan lonceng. ditunggu ya.